Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Yang semangat kayaknya. Harus lompat sedikit ya, karena pagi-pagi biar olahraga sedikit. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Wah, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan hari ini yang bersemangat untuk menuntut ilmu hari ini tentang strategi pensiun cerdas. Saya doakan keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Saya doakan Amin. mudah-mudahan semua doa-doa yang diijabah di majelis ilmu ini Allah diaminkan oleh para malaikat. Saya juga mendoakan Amin. mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu semua soleh soleha, tercapai semua cita-citanya, dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah dan bertemu dengan Rasulullah SAW di jannah. Baik, Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ini sebetulnya sangat berbahagia sekali hari ini. Karena ini berbicara tentang dinar, sebetulnya adalah berbicara tentang apa ya, keseharian banget gitu. Karena sehari-hari saya ini memang apa ya, every time bahkan ya bersama dengan PT Dinar KR ini melakukan syiar dinar ya. Dan kenapa saya berbahagia sekali Bapak Ibu sekalian? Karena sebetulnya saya ingin memberikan sebuah edukasi yang membuat Bapak Ibu itu menjadi tenang di masa tua. Siapa yang ingin tenang di masa tua? Saya. Oh, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang dinar, ini juga berbicara tentang bagaimana membuat kantong-kantong kita itu terselamatkan. Dan berbicara tentang dinar, ternyata membuat saya itu bersemangat sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadikan Bapak Ibu semua di sini menjadi orang kaya. Orang kaya yang dermawan. Siapa yang ingin menjadi orang kaya? Oh, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Nanti akan saya terangkan kenapa saya bersemangat menjadikan Bapak Ibu semua itu kaya. Karena inilah sebetulnya yang menjadikan saya itu tertarik, bahkan every time, every day gitu ya Bapak Ibu, itu berbicara tentang dinar. Bahkan saya itu pernah pada satu fase itu, saya terlalu lebay nggak ya ngomongin dinar terus. Kayaknya ngurusin dunia terus. Sampai kepada saya, ketika engkau berbicara tentang dunia, tapi urusannya untuk akhirat, gitu ya. Ketika engkau berbicara tentang dunia, tetapi tujuannya itu adalah akhirat. Ketika engkau melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang lain itu mengurusi dunia, tapi tujuannya itu adalah akhirat, maka sesungguhnya engkau sedang mengurusi urusan akhirat. Insya Allah. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sepakat. Baik, kita lanjut. Nah, em, sebelumnya boleh? Nah, ini dia. Bolehkah kita berdoa meminta kaya? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Bapak Ibu sekalian, setiap hari ada doa yang kita panjatkan setiap hari. Apa itu Bapak Ibu? Saya ingin tanya, apa itu? Doa yang kita panjatkan setiap hari yang tidak pernah lupa, tidak pernah kelewat, bisa jadi lebih dari 5 kali kita baca doa ini. Sudah kita hafal dari kita kecil. Apa itu doanya? Robana Iya, betul. atina fid dunya Saking hasanah. seringnya, saking komplitnya doa ini, ya, maka doa ini sudah kita hafal dari mulut kita. Kalau kata orang Sunda itu bilang apal cangkem. Ya, apal cangkem itu sudah meluncur begitu saja. Robana atina fidunya hasanah gitu. Maka ketika doa itu meluncur begitu saja tanpa kita maknai, maka doa itu lewat begitu saja Bapak Ibu. Kenapa lewat begitu saja? Ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang berdoa, Allah itu tidak menerima doa bagi hambanya yang lalai. Apa lalai? Karena tidak memahami makna dari doa ini. Doa Robbana atina fid dunya hasanah. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara fid dunya hasanah, apa yang terfikir oleh Bapak Ibu sekalian? Fid dunya hasanah. Ya, salah satu kesuksesan dunia. Bapak, wah ini kesempatan. Boleh dengan Bapak siapa?
Oh, Pak Bayu, kesuksesan dunia. Kira-kira ketika Bapak berdoa Robana atina fid dunya hasanah, kesuksesan dunia, apakah Bapak tergambar fid dunya hasanah yang seperti apa? Sudah, Pak. Tergambar tidak, Pak? Ya, seperti contohnya. Wah, kita biar seru ya, Bapak Ibu ya. Boleh, Pak? Sukses mulia, Masya Allah, luar biasa ya. Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata dalam sebuah kitab hadis ya, beliau menceritakan bahwa yang dimaksud dengan fid dunya hasanah itu ada 5. Inilah yang harus tergambar oleh kita. 1 adalah pasangan hidup yang soleh, soleha. Itu Bu, pasangan hidup itu kalau tidak soleh itu bisa siksaan seumur kita menikah. Maka ketika kita berdoa Robana atina fid dunya hasanah, pasangan hidup yang soleh itu menjadi kita bayangkan suami kita bayangkan istri kita fid dunya hasanah. Kemudian yang kedua adalah anak yang soleh. Itu kita doakan, kita minta anak yang soleh itu diminta sama Allah. Karena Allah lah yang menjaga. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kita di dunia hasanah urusannya dunia terus gitu ya. Coba. Jadi kita minta kepada Allah bahwa anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Yang ketiga adalah teman. Ya, sahabat yang soleh. Ini luar biasa. Saya bersyukur sekali berada di komunitas Magnet Rezeki ini yang ternyata ya membuat kita semakin lama semakin berinteraksi itu ada perbaikan hari demi hari. Karena ini penting sekali dan itu diminta ketika Bapak Ibu itu tawaf ya, Robbana atina fid dunya hasanah, yang dibayangkan adalah suami. Kalau suami yang dibayangkan adalah istri, yang kedua adalah anak. Yang ketiga adalah sahabat, teman-teman kita. Yang keempat adalah rumah yang luas. Rumah yang luas. Ternyata diminta, urusan dunia pun diminta. Yang terbayang oleh kita adalah rumah yang luas. Yang kelima adalah kendaraan yang tidak pernah mogok. Wah, dari 5 ternyata 3 itu adalah support system kita supaya bahagia. Yang ketiga ini adalah support system yang betul-betul dunia ya. Terlihat, harus diusahakan. Rumah yang luas dan kendaraan yang tidak pernah mogok. Maka ketika kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah, yang kebayang oleh kita adalah 5 hal tadi. Makanya ketika kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah, kita bisa nangis Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kita bayangkan suami kita. Kita bisa nangis. Kenapa? Karena kita bayangkan satu persatu anak-anak kita. Nah, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berikutnya adalah Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku petunjuk. Jadi bukan Pak Huda ya. Kalau Pak Huda, Umi sudah dapat nih, Umi Aisyah. Ya, jadi Allahumma ini as'alukal huda. Ya, petunjuk, watuko, ketakwaan, wal afaf ya. Wal afaf itu penjagaan, afifah, kesucian kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita kekayaan. Sekarang kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kaya raya, ya kayanya tuh seperti apa? Saya ingin cerita sedikit tentang Utsman bin Affan. Banyak sebetulnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya, tapi saya ingin cerita sedikit tentang Utsman bin Affan. Dalam sebuah peperangan, ceritakan tentang perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kepada para sahabat untuk berkumpul, kemudian menghitung untuk menuju Hunain, gitu ya. Untuk menuju Hunain itu membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali, sehingga kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Apa yang bisa dipersembahkan oleh para sahabat? Apa yang bisa ya para sahabat korbankan untuk
perjalanan ya Ghazwah ya, pada saat itu. Kemudian ternyata ada Utsman bin Affan ketika dipotret oleh Rasulullah, kebutuhannya banyak. Kemudian kata Utsman bin Affan, ya siapa yang akan ya menyumbangkan untuk Ghazwah kali ini? Maka kemudian Rasulullah Utsman bin Affan kemudian mengeluarkan dari saku-sakunya, Bu. Apa yang dikeluarkan? Ternyata Utsman bin Affan mengeluarkan dinar-dinar dari sakunya. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasanya kayaknya Utsman bin Affan. Sampai kemana-mana pergi membawa dinar. Dinar. Di sini ada yang belum tahu tentang dinar? Boleh? Semua sudah tahu ya? Jadi ternyata Utsman bin Affan kemana-mana bawa dinar. Sekarang ada yang bawa dinar? Oh banyak ternyata. Aduh, ada 5 orang yang bawa dinar. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan sekaya Utsman bin Affan. Sekaya Utsman bin Amin. Affan dan Amin. sesoleh Ya Allah. Utsman bin Affan. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik. Kemudian kata Rasulullah, wah segini kurang. Padahal ketika Utsman bin Affan mengeluarkan itu, Rasulullah juga kemudian mengambil dinarnya, kemudian Rasulullah jatuhkan dan berbunyi. Gimana bunyi dinar kalau dijatuhkan Bapak Ibu? Oh, kerincing, kerincing, kerincing. Kayaknya disukai banget ya. Aduh. Kemudian kata Rasulullah, ini masih kurang. Kemudian Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Setelah Utsman bin Affan pulang ke rumahnya, apa yang terjadi? Ternyata Utsman membawa dengan gamisnya Bapak Ibu sekalian, kemudian dia bawa. Dia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bertemu lutut dengan lututnya Rasulullah. Kemudian ditumpahkan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibawa dinar, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW kembali membuka. Ya Utsman, sahabat yang lain pada bengong. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah, masih kurang ya Utsman. Maka kemudian Utsman balik lagi. Yang dibawa bukan dinar. Kalau dinar itu kepingan. Ya. Apa yang dibawa oleh Utsman bin Affan? Ternyata Utsman bin Affan itu membawa uqyah. Apa Bu? Uqyah. Kalau uqyah itu, kalau bahasa saya itu emas buruk rupa. Maaf kalau tidak disiplin kata ya. Emas buruk rupa. Emas buruk rupa itu emas yang baru dilebur, yang bentuknya bulat-bulat. Kalau saya baca dalam sejarah, itu beratnya 14 gram. Kita berharap mudah-mudahan ada ya setelah pecahan 20 dinar, ada pecahan 14 gram. Itu uqyah namanya. 14 gram. Jadi buletan-buletan dibawa kembali dengan gamisnya Utsman dan sampailah kepada Rasulullah SAW dan semua sahabat, wah masih belum habis harta Utsman ya gitu. Kemudian diambillah si bola-bola itu dan ternyata kata Rasulullah masih kurang ya Utsman. Berarti Rasulullah itu tahu ya uang Utsman bin Affan itu banyak sekali. Nanti kita tahu kenapa Utsman bisa seringan itu ya berinfak. Sementara sebagian dari kita ketika punya harta untuk mengeluarkan zakat itu agak berat. Nanti kita belajar kenapa mereka mau ya mengeluarkan zakat dengan bahagia sekali tanpa ada rasa keberatan. Pingin seperti itu. Ingin. Hanya harus nabung dinar supaya kita zakatnya itu ringan. Ringan. Kita lanjutkan lagi. Kata Rasulullah kurang. Segitu banyaknya. Sudah 3 kali Utsman merogoh koceknya. Tapi ternyata masih kurang. Kurang ya Utsman. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah, kata Utsman, kalau begitu ya Rasulullah, aku menyumbangkan 900 kuda perang dan 100 ekor unta beserta kelengkapannya. Tahu Bapak Ibu sekalian? Harga satu kuda perang, konon katanya yang punya kuda perang paling bagus di Indonesia itu adalah Bapak Presiden Prabowo. Satu kuda perangnya itu seharga 1 miliar. Kayak Alphard ya harganya. Utsman nyumbangnya berapa? 1.900 plus 1.000 unta. Masya Allah. Inilah yang membuat kita takjub. Dan inilah yang membuat kita harusnya tergerak. Umat Islam itu harus kaya. Kenapa? Kalau kaya ternyata banyak sekali manfaatnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ini karena saya judulnya adalah bercerita tentang
cerita dinar gitu ya. Cerita kita tentang dinar. Jadi itu tadi yang membuat saya wah bener ya, kita harus kaya supaya sedekahnya, zakatnya itu mengeluarkannya itu ringan tanpa kita harus menghitung-hitung. Keluarkan yang harus dikeluarkan ya tiap 20 dinar yang harus Setengah dikeluarkan dinar ya. setengahnya itu harus dikeluarkan. Kapan saya mengenal dinar? Jadi saya mengenal dinar ini sebetulnya adalah dari postingan Ustadz Nasrullah ya, Ibu Yuni di Facebook begitu ya. Wah, kayaknya saya pingin jadi bagian ini ya, pingin jadi bagian pensiar dinar gitu. Maka kemudian saya bertanya-tanya gitu ya, bagaimana cara mendapatkan dinar gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan dinar? Akhirnya kemudian saya mendapatkan dinar. Tapi tadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ada misi yang sangat mulia sekali ketika kita memiliki dinar, yaitu apa? Supaya kita bersedekah, bukan cuma sekedar kaya, supaya kita bisa bersedekah lebih ringan, supaya kita bisa berzakat lebih ringan. Jadi saya alhamdulillah sudah mengenal dinar sekarang di tahun yang kelima atau tahun yang keenam. Ya, jadi pada tahun 2020 ya, tahun 2020 launching, saya mulai dinar, mulai menabung dinar, dan ternyata pada saat itu Bapak Ibu sekalian, satu dinar itu harganya 3,8 juta. Hari ini satu dinar sudah 12,6 ya, 12,6 juta. Jadi sudah berapa kali lipat itu? 3 kali lipat, Masya Allah. Semakin yakin lagi untuk menabung dinar. Kemudian, nah ini dia kenapa dinar. Bapak Ibu sekalian, ada kalau di sini nih Bapak Ibu sekalian ya, ada di backdrop ini ada kepingan 1 dinar. Di dalam kepingan 1 dinar ini, bahkan di setiap kepingan-kepingan dinar itu ditanamkan ayat Al-Quran. Warzuqni wa anta khairu rozikin. Ya, yang sebetulnya artinya itu sebuah doa yang sangat indah. Karuniakanlah kepadaku ya Allah karena rezeki, karena engkau adalah maha pemberi rezeki. Bapak Ibu sekalian, sering dengar nggak kalau menyimpan dinar itu banyak keberkahannya? Ada yang tadinya, wah testimoni ya Bapak Ibu, wah setelah punya dinar, wah ternyata saya lancar ujiannya gitu ya, ujian PNS. Setelah nabung dinar ternyata proyek saya lancar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya dinarnya yang mendatangkan keberkahan, bisa jadi kita sirik. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam satu kepingan dinar itu ada ayat Al-Quran. Warzuqni wa anta khairu rozikin. Itu petikan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, kalau kita bacanya lancar, satu ayat Al-Quran itu berisi 10 keberkahan. Maka ya seharusnya pemilik dinar itu ketika memegang dinarnya, jadi jangan cuma ngitung yang tadi pada bawa dinar. Berapa dinar, 10 dinarnya ada 6, 5 dinarnya ada 3, semua berapa ya jadinya? Oh semuanya ada 30 dinar. Ada berapa juta ya? Wah sekarang naik lagi alhamdulillah. Sekarang berarti jangan cuma ngitung itu saja Bapak Ibu sekalian. Tapi setiap kali kita pegang dinar, berdoalah. Karena nanti keberkahan akan Allah datangkan kepada kita. Karena tadi doa yang sudah ditanamkan itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita. Karena kalau kita lihat sejarah yang namanya dinar itu selalu ditanamkan kalimat tauhid supaya kita tidak lupa diri. Itu sejarahnya. Kalau dinar-dinar pada masa Umar itu dinarnya ada kalimat la ilaha illallah. Kalau dinar khairul rozikin ditanamkan doa dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, warzuqni wa anta khairu rozikin. Yang kalau kita pegang dinarnya, ingat kalau kita pegang dinarnya, kita baca doanya, jangan cuma dilihat. Jadi kalau lagi menghitung dinar, warzuqni wa anta khairu rozikin. Nanti Bu, rezekinya Allah bukakan, Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Kemudian berikutnya kenapa dinar ini desainnya luar biasa. Belum ada ya dinar-dinar yang lain yang desainnya menyaingi desain kita ya. Kemudian spritnya kecil ini sudah pasti ya Bapak Ibu sekalian.
Di luar sana ada banyak sekali pemain logam mulia, tapi inilah yang membuat saya jatuh hati. Artinya apa? Saya merasa aman bahwa harta saya tidak ada yang mengambil secara zolim. Ketika saya menjual lagi, spreadnya di dinar ini cuma 5%. Kalau logam mulia yang lain itu bisa sampai 10 sampai 12%. Apa dampaknya? Ini dampak bagi kehidupan saya pribadi. Yang jelas saya itu bebas hutang disebabkan karena menabung dinar. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, setiap kali selesai berhutang atau setiap kali saya menginginkan sesuatu, saya akan ngomong dengan suami, kira-kira kita mau ngambil cicilan berapa tahun ya? Setelah dengan dinar ternyata Masya Allah beli mobil harganya jadi turun. Mau naik haji harganya ternyata jadi turun. Mau umroh ternyata biayanya ternyata menjadi lebih kecil dan tidak perlu ya ikut umroh bayar belakangan. Atau beli mobil bayar belakangan. Tapi semuanya serba cash. Apa Bapak Ibu yang nyaring? Cash. Saya berharap setelah Bapak Ibu nanti lebih dalam lagi mengenal dinar, tidak hanya cash, tapi Bapak Ibu bisa merencanakan bagaimana di masa tua Bapak Ibu sekalian bisa tenang. Seperti ya yang disebut oleh gurunda kita, yang namanya masa tua itu harusnya adalah duduk, diam, rezeki datang. Betul, Masya Allah ya. Kemudian ini kita menjadi financial freedom, Bu. Yang namanya financial freedom itu kita tuh sebetulnya diem-diem punya uang banyak. Tidak perlu validasi dari orang depan mobil orang lain. Gak usah posting-posting juga di mobil sendiri. Yang penting pas kita mau ada. Pas kita mau ada itu kalau kita nggak punya simpanan emas bisa nggak? Bisa sih, Allah datangkan dari arah tidak disangka-sangka. Tapi itu ya ada ikhtiarnya gitu. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan menyimpan dinar. Ya, sehingga kita bisa menjadi financial freedom. Nanti ketika pensiun, Bapak Ibu sekalian tinggal menuntut ilmu saja. Ya, tinggal apa? Tinggal kalau sudah pensiun, tinggal nengokin anak yang satu, nengokin cucu satu, tanpa harus ya, tanpa harus kita repot-repot memikirkan dari mana biayanya. Kemudian, nah ini dia yang ingin ditekankan dalam waktu 2 menit lagi adalah bisa berzakat dengan bahagia. Bapak Ibu sekalian, saya sampai sekarang juga sedang menyusun tesis khusus untuk tadi ya, pemberdayaan zakat ya, untuk melalui emas dan dinar gitu, untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berzakat itu ada nisab dan ada haul. Nisabnya 20 dinar. Haulnya adalah 1 tahun. Setiap nisab dan haul keluarkan zakatnya setengah dinar. Harusnya logika manusia, setengah dinar yang kita keluarkan membuat harta kita pada kenyataannya tidak. Artinya apa? Syariat Islam itu berguna sampai dengan akhir zaman, betul? Karena syariat Islam berguna sampai dengan akhir zaman, maka yang namanya emas, yang namanya dinar sampai dengan akhir zaman itu nggak akan pernah merugikan kita. Apalagi kalau dinar itu emasnya kita pegang. Inilah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya itu kita pakai sampai dengan akhir zaman. Saya yakin bahwa siapapun kita yang berpegang kepada sunnah, dalam hal ini adalah sunnah takririyah, sunnah yang disebabkan karena pernyataan Rasulullah dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dinar, maka dia akan berjaya sampai kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua semakin bersemangat Bapak Ibu semua ya hari ini, dan saya persilahkan kepada Kang Abeng untuk memandu acara ini berikutnya.
Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Aduh, masa tepuk tangan segitu aja? Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Umi Heni. Semangatnya yang kenceng dong. Yang lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Lebih luar biasa lagi. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di depan saya diberikan rezeki berlimpah berkah. 5 miliar per bulan. 1.000 dinar. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya hafidh-hafidh. Badan prima sehat luar biasa. Insya Allah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Masuk surga bersama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana tadi materinya? Luar biasa apa luar biasa banget? Luar biasa banget. Persoalannya, paham nggak? Paham ya? Mau nanya lagi. Ini kayaknya masih pada muda-muda. Emang mau pensiun? Halo? Mau? Sekarang apa nunggu nanti? Sekarang. Nanti saya akan berkisah aja. Kenapa lebih cepat pensiun itu jauh lebih baik. Percaya nggak? Halo? Percaya nggak? Nih, regu A, percaya nggak regu A? Percaya ya? Ada yang baru pertama kali ketemu saya? Ya, belum terlalu terkenal memang ya. Jadi salam kenal bagi yang pertama kali berjumpa dengan saya. Nama sudah jelas. Hari ini saya mau berkisah, tapi tidak boleh tidur. Biasanya kalau diceritain, mau tanya lagi. Kalau ketemu sama saya tuh memang banyak pertanyaan, ya. Yang di sini masih punya cicilan? Segini itu berarti cuma 1 juta. Sedikit, ya. Ada yang banyak? Banyak. Ada? Ya, bayar atuh. Ya. Ternyata Bu, Pak, seorang Umi Aisyah juga nggak tahu-tahu amat bahwa ternyata di Al-Quran itu sudah diminta sama Allah untuk kita tuh nabung, bukan nyicil. Gitu. Tapi karena hampir seluruh orang Indonesia itu nyicil, jadi nggak apa-apa lah kita juga punya cicilan. Satu RT saya juga kemarin tanda tangannya sama, bareng, akadnya. Jadi kayak yang biasa saja. Ini hari ini kan saya mau berkisah tentang saya. Saya tahu Bu, Pak, bahwa ketika kita itu punya cicilan, katakanlah di bank itu, saya tahu itu berdosa. Tapi saya lakukan. Bapak Ibu gitu enggak? Yang sama Iya. cuma Betul sama. pernah. Sama. Ya, saya juga dulu pernah. Tapi ternyata ya, setelah kita kaji, kita belajar lebih jauh lagi, ternyata di Al-Qur'an itu kita diminta untuk sabar dulu. Iya kan? Nih. Tahu kan ayat ini? Surat Yusuf, ini cakep banget loh. Ya. Ada namanya Mas Yusuf, tepuk tangan buat Mas Yusuf. Ya. Jadi Quran surat Yusuf ayat 47. Nggak ngerti saya itu, ternyata Allah itu sudah memberikan perintah kepada kita untuk sabar dulu. Orang yang nyicil itu kan enggak sabar, ya nggak sih? Belum punya duit buat beli mobil, beli mobil. Terus kalau saya nggak KPR kayaknya nggak akan bisa, saya punya rumah. Itu Aisyah begitu. Dulu. Sekarang kelihatan masih punya cicilan nggak? Enggak. Beda nggak jalannya? Dari senyumnya aja begitu. Beda. Kalau orang punya cicilan mau senyum? Aduh, ini sudah deadline ini, jatuh tempo nih. Ya, udah bekerut gitu. Jadi tua sebelum waktunya, ya.
Ini luar biasa. Kalau kita mentadabburi ayat ini ya, hari ini yuk sama-sama saya itu ngajak biar Bapak dan Ibu jangan seperti seorang Aisyah yang apa-apa tuh dulu nyicil gitu. Karena Bu, saya akan cerita. Emang beda Umi, hidup Umi ketika masih punya cicilan dan ketika sudah nggak ada, jauh berbeda. Ya, jadi yuk, saya itu sejak kenal dinner tuh mau beli apa-apa itu, udah gitu. Ada yang pengen apa-apa kayaknya nggak bisa-bisa. Kok ngacung-ngacung terus, pegel ya? Nih, ketika saya berkenalan dengan Dinar Khairozikin, saya semakin yakin dengan, oh ternyata sekeren ini ya. Kalau orang megang dinar, hanya orang yang pegang dinar dan dirham yang akan dijayakan oleh Allah. Ada yang baru dengar ini? Dan kalau Allah berjanji Bapak Ibu, enggak pernah berkhianat, enggak pernah ingkar, dan saya merasakan itu. Ya. Di Indonesia kan belum ya, regulasinya belum oke ketika kita harus transaksi dengan dinar. Tapi yuk dari sekarang Dinar Khairozikin itu hadir untuk Bapak dan Ibu minimal tahu dulu, paham dulu, kenal dulu, digaungkan dulu gitu. Jangan sampai ntar aja nunggu masa itu benar-benar yang berjaya baru saya mau borong. Bukan ketinggalan kereta lagi Besti, ketinggalan pesawat. Ya, kalau ketinggalan pesawat gimana? Bus. Yang lain udah nyampe mana, kita masih nangis di pojokan dan tidak lunas-lunas. Betul nggak? Mana coba senyumnya? Dari senyumnya saya bisa tahu mana yang masih masa sih gitu. Tenang dulu saya juga gitu, nggak langsung yakin, tapi percaya sama saya. Kalau nunggu yakinnya nanti, ya kita akan menjadi orang yang oh tahu gitu saya dulu borong. Ketika Umi Heni ngasih tahu satu dinar cuma 3,8 juta. Sekarang semakin nyeri tekebeli. Karena sudah berapa? 12 juta. 6. Kan yang sudah borong dari awal Dinar Khairozikin hadir. 2020, keren nggak? Di saat banyak perusahaan yang tutup, banyak orang yang mungkin dirumahkan, Dinar Khairozikin justru lahir, memberi warna, memberi cahaya. Tapi nggak apa-apa, kalau yang hari ini baru tahu, nggak usah disesali. Tapi janji ya, langsung action ya. Halo, halo, Anda yang diem aja. Paham nggak kira-kira? Atau masih mikir cicilan? Nggak usah dipikir dulu. Ya, hari ini kita happy dulu kenalan dengan sebuah tabungan yang luar biasa. Ya, nah ini gimana saya nggak makin yakin? Dinar atau emas, dirham atau perak adalah stempel Allah di muka buminya. Barang siapa yang datang mempergunakan stempel Tuhannya, maka akan dicukupi semua kebutuhannya. Yang hari ini datang, lagi butuh apa? Sebelah sini, butuh apa? Ilmu? Suami soleh udah oke, udah dapat? Anak-anak oke? Tabungannya, cicilannya, duitnya banyak? Di sini? Ya makanya jawab lagi butuh apa? Butuh uang. Dulu butuh sama ingin beda Besti. Ya, dulu saya pernah ada di masa berjejer 3 mobil saya di garasi. Tepuk tangan boleh? Buat apa sih? Kira-kira 3? Validasi. Orang kaya kita. Gitu. Padahal ketika diparkir bunyinya dit gitu. Sekarang saya nggak perlu, mobil 1 cukup. Begitu parkir direm bunyinya yang kenceng. Jadi dulu banyak cicilan itu bukan karena butuh, tapi karena ingin. Nah, yang hadir hari ini sekarang harus bisa bedain. Saya ini ingin atau butuh, gitu. Ya. Kalau kita tarafnya sudah butuh, ada janji Allah akan dicukupkan kebutuhan kita. Manakala apa?
Ada syaratnya dong. Syaratnya apa? Datang kepada Allah. Ber- Tabungannya tabungan yang keren. Apa Bu? Kok Dinas. sepi suaranya? Apa? Tabungannya Mau nggak dinas. dicukupi kebutuhannya? Siapa yang mau Mau. cung katakan saya? Dua Saya. dong tangannya. Ya. Saya. Oh, siapa yang nyuruh turun? Naik. Ya. Yang sini enggak? Pegel ya? Ada tukang pijit nanti tenang. Coba, mau saya doain khusus maksudnya. Ya, saya belum 40 hari pulang dari Tanah Suci, mudah-mudahan gitu ya. Masih dijawab oleh Allah. Yang angkat tangan kedua tangannya ini, ya. Saya doakan semua kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Boleh turun. Tidak akan mungkin ya, sampai 1 jam saya suruh angkat tangannya. Ya, Umi Aisyah punya cerita apa? Oh banyak kalau saya bilang berkisah gitu ya. Tapi waktu saya tidak banyak. Mudah-mudahan dari cerita saya ini, Bapak dan Ibu bisa ambil hikmahnya. Bu, Pak, mau sombong-sombong dengan dikit boleh nggak sih? Orang kaya sombong boleh ya? Saya itu, Pak, Bu, di Dinar Khairozikin itu tiba-tiba saya nggak ngerti gitu. 2 tahun berturut-turut jadi top 1 terbaik. Nggak tepuk tangan. Tapi sejatinya prestasi terbesar saya adalah Allah meridhoi saya. Saya punya aktivitas berdua sekarang dengan suami. Berarti suami saya sudah, halo, sudah pensiun Bu, tepuk tangan dong. Umi Aisyah suaminya aki-aki, bukan. Enak aja masih muda, ya. Alhamdulillah. Kenapa? Ya karena ya udah kaya mau gimana sih? Ya nggak sih? Gitu. Loh, umroh bolak-balik alhamdulillah gitu kan. Udah ada haji pingin haji lagi alhamdulillah gitu kan. Mobil ketika diparkir cash. Kan gitu. Terus mau apa lagi? Gitu. Tapi tadi benar kata Uwe Heni, financial freedom itu sejatinya adalah bagaimana kita itu tidak butuh validasi orang lain. Biarin aja rumah nggak mewah, rumah nggak bagus, mobil cuma. Tapi ketika kita bersedekah itu ringan. Tepuk tangan dong. Ternyata kuncinya juga satu. Setelah saya bermuhasabah, saya merasa ringan Bu, Pak. Ketika mengeluarkan, ya dibilang harta yang Allah titip kepada saya gitu. Mau umroh, sok atau pergi. Gitu. Ada yang gitu? Atau enak aja, saudara bukan, ini bukan, apa bukan, minta ditraktir gitu. Ternyata kedua, yang saya rasakan itu karena kita itu bersyukur. Kalau orang bersyukur itu nanti akan Allah Tambah. berikan rasa terhadap dunia itu dia tidak silau, biasa aja, B aja. Tapi tahu nggak tadi yang diceritakan seorang Utsman bin Affan oleh Umi Heni? Kenapa kira-kira kekayaannya banyak? Kenapa? Uang itu dikeluarkan lagi untuk umat kan gitu. Nah, kita gimana? Ya Allah pengen kaya, ya Allah. Cuman sedekah, hah sedekah. Makanya nih ada yang keren luar biasa. Saya doakan lagi Bapak dan Ibu minimal punya 20 dinar. Karena apa? 20 dinar itu miliknya hanya orang yang kaya dan dikayakan oleh Allah. Karena ketika kita punya 20 dinar, kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an. Aminnya nggak kenceng sih. Amin ya robbal alamin kan gitu. Dari uang yang Allah titipkan kepada kita, kita belanjakan lagi ke perusahaan Allah. Di situ titiknya di mana Allah bukakan keran-keran rezeki kita. Jadi ketika kita butuh umroh ya Allah bisa, butuh haji ya Allah bisa. Kan gitu. Betul? Betul. Pernah nggak kalau kita umroh haji itu ada kerajaannya Utsman gitu?
Nggak ada kan? Tapi kalau kita misalkan jalan-jalan ke Prancis gitu, ada ya bangunan kerajaan ke Eropa gitu, betul nggak? Kenapa kira-kira? Para sahabat Nabi itu walaupun duitnya banyak, terloba gaya besti. Gitu. Halo, mau mencontoh siapa? Nggak perlu meninggalkan kerajaan. Gitu. Tapi meninggalkan warisan yang luar biasa. Utsman itu ada sumur, ada wakaf yang namanya hotel dan lain-lain. Halo, semangat. Baginda Rasul dan para sahabat itu sudah mencontohkan. Di dunia itu kaya raya, surga jaminannya. Mau nggak kita begitu? Hari ini sepakat kita benerin finansial kita dengan menabung di nafkah rezeki? Halo, kok diam aja? Direkam. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Hari ini kita action kalau mau kaya dan berdaya seperti Baginda Rasul dan para sahabat. Jadi sunnah bagaimana menyimpan tabungan kita juga kita harus contoh. Setuju? Itu aja dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.